Timnas Indonesia secara resmi telah memastikan laga uji coba pertama mereka di dalam pemusatan latihan melawan Timnas Libya. Laga tersebut akan terlaksana pada tanggal 2 Januari 2024 mendatang. Tentu laga uji coba ini akan menjadi laga perdana bagi beberapa pemain debutan Timnas senior untuk bisa melatih kekompakan mereka di dalam lapangan. Rencananya Coach Sintayong bersama dengan PSSI akan melakukan pemusatan latihan pada tanggal 20 Desember di negara Turki. Hal ini dilakukan untuk melihat kedalaman skuad yang dimiliki Timnas Indonesia jelang putaran final Piala Asia Senior 2023. Di dalam pemusatan latihan ini berkemungkinan besar akan menghadirkan para pemain debutan terbaru Timnas Indonesia seperti Justin Hubner dan juga Jay Inces. Akan tetapi pada laga uji coba pertama nanti, nama Elkan Bagot dan juga Nathan John akan absen dikarenakan kompetisi Liga Inggris yang masih berjalan. Namun Coach Sintayong tetap akan bisa melakukan beberapa eksperimen untuk meningkatkan performa dari skuad Garuda. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang dapat digunakan oleh Coach Sintayong pada laga uji coba pertama melawan Timnas Libya jelang Piala Asia Qatar 2023. Pada laga uji coba melawan Timnas Libya, Coach Sintayong berkemungkinan akan menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Hernando Ari tentu akan menjadi salah satu kiper utama Timnas Indonesia sebab jam terbangnya yang sudah tinggi di level Timnas Indonesia senior. Hadirnya sang pemain di dalam lapangan sudah tentu akan menjadi hal yang sangat baik. Sebab dirinya merupakan sang kiper yang memiliki refleks tinggi dan mampu menjadi tembok terakhir bagi pertahanan skuad Garuda. Ditambah Hernando Ari juga merupakan pemain yang selalu dibawa oleh Coach Sintayong sejak dirinya pertama kali bergabung dengan Timnas Indonesia. Sehingga sang pemain sudah tentu mengetahui apa yang diingin oleh tim pelatih selama 90 menit jalannya pertandingan. Apalagi Hernando Ari merupakan kiper dengan tipe pembangun serangan yang dapat menguasai bola di dalam kotak penalti. Sedangkan untuk pemain belakang nampaknya Timnas Indonesia akan menggunakan salah satu trio yang sempat gagal diwujudkan. Trio ini adalah 3 pemain belakang tangguh seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga Jordi Amat. Datangnya Justin Hubner sebagai amunisi tambahan pada ajang kali ini sudah tentu akan menaikkan level permainan dari Timnas Indonesia. Pemain grade A tersebut tentu akan memberikan kontribusi baik bagi lini pertahanan maupun penyerangan Timnas Indonesia. Selain itu Rizky Ridho dan juga Jordi Amat yang selalu tampil bersama Timnas Indonesia senior juga tidak dapat diragukan kembali. Sehingga kombinasi antara 3 pemain ini tentu akan membuat kokoh pertahanan Timnas Indonesia melawan tim kuat seperti Timnas Iran. Sandy Walsh meskipun masih belum bisa menemukan performa maksimalnya di Timnas Indonesia, namun laga uji coba ini dapat menjadi salah satu momentum bagi Sandy Walsh memahami skenario permainan dari Timnas Indonesia. Sandy Walsh merupakan sosok pemain sayap bertahan yang bermain dengan ketenangan dan kerjasama tim. Di level klub, Sandy Walsh menjadi salah satu amunisi mematikan untuk bisa memaksimalkan skema permainan dari tim pelatih. Namun nampaknya performa tersebut masih belum bisa didapatkan oleh Sandy Walsh saat berseragam merah putih. Tentu jam terbang tinggi yang diberikan oleh Coach Sintayong pada laga uji coba ini diharapkan dapat dimaksimalkan oleh sang pemain dan juga rekan setimnya untuk bisa saling mengerti di dalam lapangan. Sebab Sandy Walsh merupakan sosok amunisi yang sampai saat ini masih tertidur dan perlu pemantik untuk bisa membangunkan performa maksimalnya bersama skuad Garuda. Sainal Patinama akan menjadi salah satu pemain tanpa klub di Timnas Indonesia senior jelang Piala Asia mendatang. Hal ini terjadi sebab kontraknya bersama tim asal Norwegia telah habis. Akan tetapi sang pemain tetap akan berusaha untuk bisa bermain di Liga Eropa untuk mengembangkan karir profesionalnya di level tertinggi. Sainal Patinama akan menjadi pemain utama pada laga uji coba pertama melawan Timnas Libya. Kini Sainal Patinama juga sudah menyelesaikan laga terakhirnya di kompetisi domestik dan siap bergabung bersama skuad Garuda di pemusatan latihan Turki. Pemain sayap bertahan ini merupakan sosok pemain yang selalu menguasai seluruh sektor sayap di dalam pertandingan. Dirinya akan selalu menjadi support bagi pemain sayap penyerangan untuk bisa melakukan kerjasama maksimal dan memberikan umpan kepada striker utama. Perannya yang sangat fleksibel dan juga kemampuannya dalam memposisikan diri akan menjadi salah satu nilai tambah bagi sang pemain jelang uji coba pertama melawan Timnas Libya. Jay Inces, pemain asal klub kasta kedua Liga Italia berkemungkinan besar akan tampil sebagai seorang gelandang bertahan pada laga uji coba melawan Timnas Iran yang akan datang.
Jay Itzes merupakan sosok pemain bertahan yang memiliki postur tubuh tinggi yang dapat menghalangi serta menjadi tembok kokoh bagi timnas Indonesia di laga sengit yang akan terjadi. Kemampuannya dalam membawa arah permainan dan juga kerjasama yang baik di dalam pertahanan tentu menjadi kunci utama yang membuat Coach Sintayong akan memasangnya dalam laga uji coba yang akan datang. Jay Itzes saat ini masih menjalani proses naturalisasi. Akan tetapi Ketua Umum PSSI sudah memberikan konfirmasi bahwa proses tersebut akan segera rampung dan dirinya dapat tampil untuk timnas Indonesia sebelum pendaftaran nama pemain ditutup. Ivar Jenner, pemain asal FC Utrecht, akan menjadi pengatur tempo permainan skuad Garuda di lini tengah timnas Indonesia. Ivar Jenner yang sudah pulih dan kembali dari cederanya akan menjadi salah satu jenderal lapangan tengah yang dapat membantu timnas Indonesia. Akurasi passing dan juga ketenangan yang dia miliki akan menjadi salah satu hal berharga bagi dirinya untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas Indonesia Piala Asia ini. Selain itu, Ivar Jenner kini sudah mulai terbiasa untuk memahami taktik dari sang pelatih yang membuatnya bisa mengeluarkan 100% performanya di dalam lapangan. Sehingga Ivar Jenner menjadi opsi paling layak di dalam skuad timnas Indonesia untuk masuk ke skuad inti di ajang Piala Asia U23 yang akan datang. Marcelino Ferdinand. Sama seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand yang telah pulih dari cedera sudah tentu akan ikut meramaikan kekuatan dari timnas Indonesia. Pemain yang kini berkarir di Liga Belgia tersebut akan menjadi salah satu pemain dengan kreativitas tinggi di dalam lapangan. Posisinya yang berperan sebagai gelandang serang membuat Marcelino Ferdinand dapat bergerak dengan mudah ke segala posisi dan membantu penyerangan maupun pertahanan dari timnas Indonesia. Apalagi akurasi passing dan juga tendangan yang kini mulai meningkat membuatnya menjadi salah satu pemain yang layak masuk ke dalam skuad inti. Ditambah Marcelino merupakan pemain yang memang sudah menjadi andalan dari Coach Sintayong baik di dalam golongan umur maupun timnas Indonesia senior. Rafael Struijk. Sampai saat ini pemain asal Ado Den Haag tersebut masih menjadi salah satu pemain favorit yang dipasang oleh Coach Sintayong sejak menit awal pertandingan. Postur tubuhnya yang tinggi dan pergerakannya yang sangat baik dalam penguasaan bola menjadi hal yang membuat dirinya bernilai untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas. Selain itu, dirinya juga merupakan salah satu pemain yang dapat bekerja sama dengan tim dan bisa melihat secara jernih keputusan yang akan dia ambil di dalam kotak penalti. Kemampuannya di dalam permainan sayap dan juga striker tengah dapat menjadi pemain yang sangat membantu dalam aliran bola timnas Indonesia. Sehingga Rafael Struijk menjadi pemain yang sangat layak untuk bisa masuk ke dalam jajaran 11 pemain utama timnas Indonesia pada laga uji coba ini. Ramadhan Sananta. Misi regenerasi yang digaungkan oleh Coach Sintayong sudah tentu harus dijawab oleh seluruh pemain muda yang berhasil masuk ke dalam skuad inti timnas Indonesia senior. Salah satunya adalah pemain asal Persis Solo, Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta dipastikan akan masuk sebagai pemain utama pada laga uji coba pertama melawan timnas Libya untuk bisa menjadi penilaian dari tim pelatih. Sananta tentu harus menjadi sosok pemain penyerang yang berkualitas dan mampu memberikan dampak bagi skuad Garuda. Hal ini disebabkan Coach Sintayong selalu mencari striker tajam dan tidak akan berpikir panjang untuk tidak kembali memanggil striker timnas Indonesia. Sudah tentu ini akan menjadi salah satu beban yang harus bisa dijawab oleh pemain muda tersebut untuk bisa mempertahankan posisinya di timnas Indonesia senior, khususnya dalam putaran final Piala Asia yang akan datang. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang dapat digunakan oleh Coach Sintayong pada laga uji coba pertama melawan timnas Libya jelang Piala Asia Qatar 2023. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.